Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Orasi Ilmiah Nasional Universitas Palangkaraya, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Lomba Orasi Ilmiah Nasional Universitas Palangkaraya, dan seluruh peserta Lomba Orasi Ilmiah Nasional yang berbahagia. Saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi, mulai dari era 1.0 hingga yang terbaru era Society 5.0. Era digitalisasi adalah suatu keadaan yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan. Era digitalisasi merupakan bukti nyata berkembang pesatnya kemajuan zaman. Dalam hal ini tentunya memunculkan dampak yang sangat signifikan. Kemajuan dalam berbagai bidang seperti bidang teknologi, komunikasi, hingga pendidikan. Namun di balik pesatnya kemajuan tentunya juga memunculkan dampak negatif seiring dengan adanya perkembangan. Perkenankan, saya Wahyu Andika, mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sebagai peserta dalam Lomba Orasi Ilmiah Nasional Universitas Palangkaraya. Saat ini di Indonesia sendiri, sumber daya manusia masih menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Persoalan sumber daya manusia inilah yang akan mengakibatkan proses pembangunan bangsa menjadi terhambat. Pembenahan kualitas sumber daya manusia terletak pada kualitas pendidikannya. Pasalnya, pendidikan menjadi fondasi utama sebuah bangsa untuk melahirkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, dalam pidatonya pada Oktober 2020 di Jakarta menyampaikan bahwasannya keberhasilan pembangunan generasi muda menjadi salah satu kunci dalam memanfaatkan bonus demografi bangsa Indonesia. Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah generasi muda Indonesia lebih dari 64 juta jiwa atau sekitar 24% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun dengan adanya bonus demografi bukanlah sesuatu yang tidak memiliki pengaruh. Terdapat tantangan dan kendala yang harus ditanggulangi. Generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, inovatif. Semakin berkembangnya kemajuan zaman, secara tidak langsung mengharuskan generasi muda untuk beradaptasi. Dalam mendongkrak kemajuan bangsa Indonesia, peranan pelajar Pancasila sangatlah dibutuhkan. Dalam perkembangannya, setiap generasi memiliki potensi di bidangnya masing-masing. Potensi-potensi inilah yang harus dimanfaatkan generasi muda dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia. Generasi muda harus mempunyai pemikiran dan intelektual yang luas. Ketika para generasi muda mampu mengoptimalkan potensinya, kalangan pemuda harus berinovasi dengan menciptakan terobosan-terobosan baru yang membawa perubahan. Inovasi yang akan dihadirkan generasi muda akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Semakin banyak generasi muda yang kreatif dan inovatif, semua elemen masyarakat akan terbawa dalam pola pikir anak muda sehingga mampu mendobrak kemajuan bangsa. Generasi muda harus menjadi generasi yang mampu mengembangkan literasi. Literasi menjadi aspek yang sangat penting dalam wacana pembangunan bangsa Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh generasi yang cerdas. Kecerdasan diperoleh dari berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan. Dan salah satu kuncinya adalah dalam bentuk tulisan.
Minat membaca menjadi kunci utama dalam membangkitkan hakikat literasi yang lebih luas dan harus diterapkan generasi muda melalui pendidikannya masing-masing. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwasanya bangsa yang maju tidak hanya ditandai dengan masyarakatnya yang literat, namun generasi mudanya yang gandrung akan peradaban yang tinggi. Dalam wacana pembenahan dan pengembangan proses pembelajaran, generasi muda harus mempunyai tanggung jawab dalam memberikan contoh kepada masyarakat umum untuk meningkatkan budaya literasi. Mulai dari literasi teknologi, literasi digital, literasi finansial, dan masih banyak lagi literasi yang mampu dioptimalkan oleh para pemuda. Pemuda harus menjadi generasi yang mampu menjadi penggerak konservasi. Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dijaga dalam menyeimbangkan ekosistem lingkungan. Generasi muda harus menjadi generasi yang demokratif. Generasi muda Indonesia merupakan partisipan penggerak awal demokrasi. Generasi muda harus aktif dan kritis dalam menganalisis sebuah kebijakan. Dalam bidang perpolitikan, keterlibatan pemuda akan menampilkan secara langsung peranan pemuda dalam prinsip demokrasi terpimpin. Sebagai contoh, pemuda dapat mengenal secara langsung kepemiluan dengan berpartisipasi menjadi keanggotaan penyelenggara pemilu dalam tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu, pemuda juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Pemuda harus mengerti di bidang perpolitikan. Dalam penyelenggaraan bidang perpolitikan, pemuda harus menggiring dan menyebarkan opini yang lebih baik. Memang untuk mengatur tatanan politik yang terstruktur memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun pemuda yang berintegritas harus mampu menjadi sosok yang konsisten. Semakin banyak pemuda yang mengedukasi dalam ranah perpolitikan, maka akan semakin mendorong terbentuknya demokrasi yang bersih dan sesuai dengan azas politik di Indonesia. Generasi muda merupakan generasi penerus yang akan menjadi tokoh utama di masa mendatang, di mana generasi saat ini akan mengisi sektor-sektor tertentu yang harus membawa perubahan menuju kemajuan. Generasi muda merupakan generasi yang akan bergerak dalam sektor-sektor tertentu. Mereka dapat bergerak di berbagai bidang-bidang sesuai dengan minat dan potensinya. Dengan ini, saya mengajak seluruh mahasiswa, pelajar di Indonesia, dan seluruh generasi muda di Indonesia untuk selalu aktif, inovatif, dan kreatif dalam mengarungi samudera era digitalisasi 5.0. Dengan ini, saya menyatakan saya akan menjadi salah satu pemuda di Indonesia yang akan terjun langsung dalam membawa perubahan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.